Kebun sawit itu membentang luas, sejauh mata memandang hanya batang-batang tinggi yang berdiri rapat seperti barisan penjaga yang tidak pernah tidur. Daunnya saling bergesekan setiap kali angin malam lewat, menimbulkan suara berdesir yang terdengar seperti bisikan pelan. Siang hari, kebun itu terlihat biasa saja. Panas, lembab, dan penuh nyamuk. Namun saat matahari mulai turun, suasananya berubah. Bayangan pohon memanjang tidak wajar, udara terasa lebih berat, dan suara burung perlahan menghilang satu persatu. Orang-orang desa percaya, kebun sawit bukan sekadar ladang tanaman, melainkan wilayah yang sudah lama dihuni sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka menyebutnya, penunggu kebun sawit. Aku bekerja sebagai penjaga malam di kebun itu. Pekerjaan yang tidak banyak diminati orang, karena selain sepi, gajinya pun tidak seberapa. Tapi saat itu aku tidak punya banyak pilihan. Yang penting bisa makan dan bertahan hidup. Hari pertama aku datang, mandor hanya memberi satu pesan singkat. Kalau malam, jangan pernah masuk terlalu dalam. Apalagi kalau dengar suara orang manggil. Aku mengangguk, meski tidak benar-benar mengerti maksudnya. Di pos jaga kecil, hanya ada satu lampu minyak, kursi kayu tua, dan buku catatan. Sinyal ponsel nyaris tidak ada. Malam terasa panjang, sunyi, dan aneh. Jam 9 malam, angin mulai bertiup pelan. Daun sawit bergesek satu sama lain. Suara itu konstan, seperti napas panjang yang tidak pernah berhenti. Jam 10, aku mulai mendengar sesuatu. Langkah kaki. Bukan satu, tapi seperti ada yang berjalan pelan di antara pohon-pohon sawit. Aku berdiri, menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya batang hitam dan bayangan. Aku menganggapnya hanya hewan liar. Sampai suara itu berhenti tepat di belakang pos jaga. Malam kedua, aku mulai merasa diawasi. Setiap kali aku menoleh, selalu ada perasaan seperti ada mata yang menatap dari balik gelap. Bukan dengan niat menyerang, tapi mengamati. Menilai, seolah aku tamu yang tidak diundang. Sekitar tengah malam, terdengar suara perempuan menangis. Tangisannya pelan, lirih, tapi jelas. Bukan suara angin, bukan suara burung malam. Itu suara manusia. Suara itu datang dari dalam kebun. Jauh, sangat jauh. Tapi setiap menit terasa semakin dekat. Aku ingat pesan mandor. Jangan masuk terlalu dalam. Jangan menyahut kalau dipanggil. Aku duduk diam, menutup telinga, mencoba tidak mendengar. Tapi suara itu tiba-tiba berhenti. Digantikan suara lain. Namaku dipanggil. Pelan, sangat pelan. Tepat dari arah belakangku. Aku tidak menoleh. Aku menahan napas, menatap lurus ke depan. Jantungku berdegup sangat keras, sampai aku takut suara detaknya bisa terdengar. Beberapa detik berlalu, lalu suara itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, aku tahu satu hal. Ada yang tidak ingin aku berada di sana. Hari demi hari, kejadian aneh semakin sering terjadi. Buah sawit yang jatuh sendiri padahal tidak ada angin. Bekas kaki manusia di tanah berlumpur, padahal aku sendirian. Dan bau busuk yang muncul tiba-tiba, lalu menghilang tanpa jejak. Suatu malam, aku melihat sosok itu. Dari kejauhan, di antara barisan sawit, berdiri sesuatu yang tinggi dan kurus. Kulitnya pucat keabu-abuan, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia tidak bergerak, hanya berdiri, menatap ke arah pos jaga. Ketika senterku menyinari ke arahnya, sosok itu perlahan mundur ke dalam kegelapan, seolah menyatu dengan bayangan pohon. Sejak saat itu, aku sering bermimpi aneh. Dalam mimpi, aku berjalan di kebun sawit tanpa akhir. Tanahnya basah oleh darah. Di setiap pohon, tergantung sesuatu yang tidak ingin kulihat. Dan di ujung kebun, sosok itu menungguku. Setiap bangun tidur, tubuhku terasa lemas, seperti energiku dihisap perlahan. Aku mulai mencari tahu. Orang tua di desa akhirnya bercerita. Dahulu, sebelum kebun sawit dibuka, tempat itu adalah hutan larangan. Banyak orang yang hilang. Ada yang dibunuh, ada yang dibuang, dan ada yang dikorbankan. Ketika hutan ditebang, tidak semua penghuninya pergi. Sebagian tinggal, sebagian marah,
Sebagian mencari pengganti. Penunggu kebun sawit bukan satu makhluk. Ia adalah kumpulan dari mereka yang tidak pernah mendapat pemakaman layak. Dan mereka tidak suka manusia tinggal terlalu lama. Malam terakhirku tiba tanpa peringatan. Langit gelap tanpa bintang. Angin tidak bertiup. Kebun terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada gesekan daun. Sekitar pukul 2 pagi, pos jaga terasa semakin sempit. Lampu minyak tiba-tiba meredup. Lalu suara itu kembali. Langkah kaki. Banyak. Mengelilingi pos jaga. Aku berdiri, gemetar. Di celah dinding kayu, aku melihat bayangan-bayangan berdiri mengelilingiku. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Kemudian satu suara terdengar jelas. Giliran kamu. Lampu padam. Dalam kegelapan total, aku merasakan sesuatu menyentuh kakiku. Dingin. Basah. Perlahan naik ke atas. Aku berteriak. Aku terbangun di rumah sakit. Katanya aku ditemukan pingsan di tepi jalan, jauh dari kebun. Tidak ada yang tahu bagaimana aku bisa sampai di sana. Aku langsung berhenti bekerja. Tapi sampai sekarang, setiap malam aku masih mendengar suara daun sawit bergesek. Padahal rumahku jauh dari kebun manapun. Kadang, di sudut kamar, aku melihat bayangan berdiri diam. Menunggu. Karena penunggu kebun sawit tidak selalu tinggal di kebun. Kadang, mereka ikut pulang.